Sebagai seorang janda muda, aku ingin menjaga martabat. Namun keadaan memaksaku untuk memilih, untuk mengikuti perasaan. Hingga aku tak mampu jika harus menolak ketika ada seorang pria mendekat. Meski dia sudah beristri, ternyata Mas Damar tak mau membiarkan aku pergi. Dia mengejarkan dengan melakukan perbuatan nekat. Dia hadang angkot yang membawaku dengan motornya, dan aku diajak turun. Sebenarnya aku mau nolak, tapi aku tak mau jadi pusat perhatian para penumpang. Jika terjadi ketegangan, aku pun turun dan diajak kembali ke rumah majikanku itu. Dan untuk malam kedua, kami kembali berdua saja di rumah. Aku jadi lebih gelisah, bukan karena setan, tapi karena bisikan hatiku sendiri. Bisikan yang tiap hari makin kencang. Apalagi kalau Mas Damar lewat depan meja makan tanpa sengaja, dengan kaos oblong tipis dan senyum setengah sadar. San, bikin kopi dong. Aku pusing banget dari pagi lihat angka-angka terus. Katanya pagi itu, sambil leyeh-leyeh di sofa, aku langsung ke dapur, bikin kopi. Tapi jujur, dalam hati aku mikir, angka-angka mana yang bikin pusing? Angka tagihan listrik atau angka dosa kita nanti, Mas? Pas aku bawa kopinya, dia senyum lagi. Senyum yang bikin aku mikir, jangan-jangan ini senyum setan yang pakai parfum mahal. Makasih ya, San. Enak banget kopi buatan kamu. Makasih juga, Mas. Udah ngasih senyum tiap pagi, gratis, tapi nyantol terus di hati. Jawabku spontan. Dia ketawa kecil. Bahaya, kamu ini. Aku juga ketawa. Padahal jantungku deg-degan. Aku tahu batasnya. Tapi batas itu semakin tipis tiap malam kami hanya berdua. Kesepian itu bukan musuh, tapi kadang jadi dalih yang manis untuk membenarkan rasa ingin memiliki. Malam ketiga, Mbak Rika belum juga pulang, katanya perpanjang dinas karena ada klien tambahan. Aku masak agak niat malam itu. Ayam goreng, sambal terasi, dan sayur asem. San, kamu masak buat siapa sih? Kayak masak buat buka puasa keluarga besar, kata Mas Damar. Matanya melebar lihat meja makan. Buat Mas? Siapa lagi? Lagian, siapa tahu ini malam terakhir sebelum dosa makin dalam, ucapku sambil nyenyeh. Dia melongo, lalu ikut duduk. Kamu ini, celetukannya bahaya. Kalau celetukan aja udah bahaya, gimana caranya, Mas? Balasku sambil menyendok nasi. Kami makan sambil ngobrol. Rasa nyaman itu tumbuh, tapi juga semakin berbahaya. Setelah makan, aku mencuci piring. Dia menonton, tapi kemudian listrik mati. Lagi-lagi. Ini rumah bagus, tapi instalasinya kayak rumah kontrakan dekat rel. San, kamu di mana? Aku ngelangkah pelan dari dapur. Gelap total. Di sini, Mas. Tiba-tiba dia deket banget. Suaranya di belakangku. Sini, aku pegangin biar nggak nabrak. Tangan hangatnya megang lenganku. Nafasku sesak. Bukan karena gelap, tapi karena detak jantungku jadi lebih rame dari pasar malam. Kamu takut, San? Takutnya bukan karena gelap, Mas, tapi karena aku ngerasa kita makin deket. Diam. Tangannya masih di lenganku. Listriknya mati, tapi perasaan kita kayak nyala ya, gumamnya. Aku menelan ludah. Waktu kayak berhenti. Kadang yang paling terang bukan lampu, tapi hati yang tiba-tiba menyala di tempat yang salah. Kami duduk berdua di lantai ruang tamu. Lilin satu-satunya di meja, bikin suasana jadi kayak drama Korea, tapi versi kampung. Aku ngelamun, dia juga. San, kamu pernah nyesel nikah dulu? Aku kaget. Pertanyaan itu kayak dilemparin kenangan pahit ke kepala. Nggak nyesel, Mas, tapi sedih aja, karena ternyata kesetiaan itu kayak sandal jepit gampang pindah kaki. Dia ketawa lirih. Aku juga nggak ngerti. Rika itu baik, tapi makin kesini kita kayak dua orang yang pura-pura bareng. Padahal jauh. Aku tidak berkomentar. Aku tahu itu bukan ajakan, tapi semacam pengakuan. Tapi kadang pengakuan bisa menimbulkan godaan. Malam itu aku tidur di kamar sendiri, tapi mimpi tidak bisa dikendalikan. Aku mimpi duduk berdua di balkon sama Mas Damar, nonton hujan, dan dia bilang cinta. Aku bangun dengan detak jantung yang kencang, keringat dingin, tapi anehnya aku tersenyum. Esoknya, Mbak Rika pulang dengan wajah lelah, namun tetap berusaha tersenyum. Aku bantu bawa kopernya sampai ke kamar, sambil senyum kecut yang disembunyikan dalam kesibukan. San, makasih ya, udah jagain rumah, katanya sambil buka jaket. Aku hanya mengangguk. Sama-sama, Mbak, rumahnya aman kok, cuma listrik sempat mati sebentar. Dia ketawa. Ya ampun,
Kayaknya PLN tahu aku lagi nggak di rumah ya. Aku ikut ketawa. Tapi dalam hati, ada suara yang nengir sinis. Bukan PLN, Mbak. Mungkin Tuhan mau kasih peringatan. Setelah Rika masuk kamar, aku nyelonong ke dapur. Pura-pura sibuk. Sebenarnya, aku cuma butuh menyibukkan diri, biar nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi tetap saja, kenangan malam mulam sebelumnya itu kayak noda minyak di baju putih. Makin digosok, makin lebar. Keesokan harinya, suasana di rumah seperti kembali normal. Tapi antara aku dan Mas Damar, ada sesuatu yang menggantung. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Apalagi saat Mbak Rika keluar rumah untuk pergi arisan, dan hanya tinggal kami berdua lagi. Aku sedang menyapu teras, ketika dia keluar dengan kaos polos dan celana pendek 3/4, sambil membawa gelas es teh. "San, kamu gak kepanasan?" tanyanya. Berdiri di ambang pintu. "Udah biasa, Mas. Panas matahari mah masih lebih sopan dari panas perasa," jawabku sambil nyengir. Dia nyengir juga. "Kamu tuh celetukannya kayak cabai rawit. Kecil, tapi nyelekit." Aku hanya tertawa kecil, pura-pura biasa. Padahal di dalam hati, aku ngerasa bahaya itu sudah nyaris di depan pintu lagi. Beberapa hari kemudian, saat aku lagi mencuci baju di belakang, Mas Damar nyusul. Dia berdiri di ambang pintu dapur, bersandar santai. Sambil menonton, aku bilas pakaian. "San, aku tidak mau. Kamu masih di sini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya dalam, seperti ada makna lain yang tersembunyi. Aku berhenti sebentar. Selama belum diusir, ya aku betah, Mas. Dia diam sejenak, lalu nunduk dan mendekat. Kalau aku bilang, "Aku pengen kamu tetap di sini," aku nyengir pahit. "Tetap di sini? Sebagai apa, Mas? Pembantu kamu atau yang lain?" Dia tidak langsung menjawab, hanya melihat dengan mata yang sejujurnya bikin goyah. Ada pertanyaan yang jawabannya bukan di bibir, tapi di detak jantung. Sore itu, aku naik ke kamar, duduk di pinggir tempat tidur, sambil memandang langit senja dari balik jendela. Aku sadar, kalau aku tidak segera menarik diri, semuanya bisa makin runyam. Dulu, aku bercerai karena mantan suamiku selingkuh sama tetanggaku. Aku tahu rasanya dikhianati, dan aku nggak mau. Rika perempuan yang baik, yang percaya padaku, merasakan itu juga. Tapi, rasakan itu bukan barang yang bisa dibuang ke tong sampah. Dia hidup, tumbuh, kadang-kadang diam-diam. Dan Mas Damar juga nggak bodoh. Dia tahu aku bimbang, tapi dia juga tidak mengambil langkah terlalu jauh, seolah menunggu aku yang menentukan arah. Malam itu aku salat Isya. Lebih lama dari biasanya. Aku curhat sama Tuhan. Aku minta supaya dikasih kekuatan buat ninggalin rasa yang tidak seharusnya tumbuh. Apalagi kalau harus pergi dari rumah ini. Dan paginya, aku mengambil keputusan. Besoknya, aku ketok pintu kamar Mas Damar. Dia keluar. Heran, "San, pagi-pagi gini?" Aku mengangguk pelan. "Aku mau pamit, Mas." Dia melonggu. "Hah? Kenapa?" Aku menghela napas. Aku nggak mau jatuh ke lubang yang sama. "Mas, aku pernah jadi korban, dan aku nggak mau jadi pelaku." Dia diam, matanya sipit. "Tapi San, kamu..." Potongku cepat. "Mas, baik, terlalu baik. Tapi baik kadang bisa berubah jadi godaan. Kita berdua tahu itu." Dia melihatnya. Kali ini gak ada senyum, hanya diam dan air mata kecil yang muncul di sudut matanya. Tapi dia tidak tahan aku. Dia tahu aku benar. Aku pulang ke kampung cuma membawa satu koper kecil dan satu pelajaran besar. Cinta yang baik tidak lahir dari celah orang lain. Kadang cinta hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan bahwa kita masih punya hati, dan hati itu harus dijaga.